Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Azara dari kelas 6 ASN, jurusan Ilmu Komputer. Saya di sini akan mempresentasikan hasil PPT yang saya buat yang berjudul Etika dalam Pengembangan Sistem Informasi Akademik atau SIMAK dan Learning Management System atau LMS. Terbelakang, perkembangan teknologi informasi telah mendorong penggunaan sistem informasi akademik atau SIMAK dan Learning Management System atau LMS di perguruan tinggi untuk mendukung administrasi akademik dan proses pembelajaran secara digital. SIMAK digunakan untuk mengolah data akademik seperti KRS, jadwal, absensi, dan juga nilai. Nah, sedangkan LMS itu digunakan sebagai media pembelajaran online. Penggunaan kedua ini memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi, kemudahan akses, dan juga dokumentasi kegiatan akademik. Namun karena SIMAK dan LMS ini menyimpan data penting dan data pribadi, keamanan informasi harus menjadi perhatian utama. Dan juga ada resikonya seperti kebocoran data, terus akses tanpa izin, dan juga manipulasi nilai yang dapat merugikan pengguna serta menurunkan kepercayaan terhadap institusi pendidikan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa prinsip-prinsip etika yang relevan dalam pengembangan dan penggunaan SIMAK atau LMS ini? Terutama yang berkaitan dengan privasi, keamanan data, dan juga integritas akademik. Yang kedua itu bagaimana dampak hukum sosial dan akademik dari pelanggaran etika tersebut terhadap mahasiswa, dosen, dan institusi pendidikan. Yang ketiga itu ada pelanggaran etika apa saja yang mungkin terjadi dalam pengolahan data nilai, akses sistem, dan praktik data scraping pada SIMAK atau LMS. Yang keempat tuh apa yang dimaksud dengan etika dalam pengembangan sistem informasi akademik SIMAK atau LMS. Terus yang kelima, apa saja upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pelanggaran etika dalam pengembangan dan pengelolaan SIMAK atau LMS. Pengertian SIMAK dan LMS. Sistem informasi akademik SIMAK adalah sistem berbasis teknologi informasi yang digunakan untuk mengelola berbagai kegiatan akademik di perguruan tinggi atau sekolah secara terintegrasi. Nah, SIMAK ini membantu pengolahan data mahasiswa, terus dosen, jadwal perkuliahan, pengisian KRS, dan lain sebagainya. Sedangkan kalau Learning Management atau LMS adalah platform perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola, mendukung, dan juga memfasilitasi proses pembelajaran secara daring atau online. Nah, kalau LMS ini memungkinkan dosen atau pengajar itu untuk menggunakan materi, terus juga memberikan tugas, membuat kuis, dan juga memantau perkembangan belajar mahasiswa. Pelanggaran etika yang pertama itu ada data pribadi. Nah, jadi data mahasiswa dan dosen tuh dapat bocor akibat lemahnya sistem keamanan. Kebocoran data dapat menyebabkan pencurian identitas atau penyalahgunaan informasi pribadi. Yang kedua itu ada manipulasi nilai akademik. Jadi pihak yang memiliki akses tertentu dapat mengubah nilai mahasiswa secara tidak sah sehingga merugikan pihak lain dan juga mencederai keadilan akademik. Terus yang ketiga itu ada akses tanpa izin. Nah, peretasan akun atau penggunaan akun orang lain merupakan bentuk pelanggaran etika yang dapat mengganggu keamanan sistem. Yang keempat ada pelanggaran hak cipta. Jadi pengguna LMS sering mengunggah
materi pembelajaran apabila materi tersebut digunakan tanpa izin pemiliknya, maka terjadi pelanggaran hak cipta. Yang kelima itu penyalahgunaan hak akses. Jadi administrator atau pengelola sistem dapat menyalahgunakan hak akses untuk melihat, mengubah, atau menyebarkan data pengguna tanpa izin. Terus ada prinsip-prinsip etika. Yang pertama ada integritas, yang kedua ada tanggung jawab, yang ketiga ada kerahasiaan, yang keempat ada keadilan, yang kelima ada transparansi. Dampak pelanggaran etika pada SIMAK dan juga LMS. Yang pertama itu ada dampak hukum, yang kedua ada dampak sosial, yang ketiga ada dampak akademik, yang keempat ada dampak finansial. Selanjutnya ada aspek hukum dan regulasi yang mengatur SIMAK dan LMS. Yang pertama itu ada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UUT, yang kedua ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi atau UPDP, yang ketiga ada hak kekayaan intelektual atau HKI, yang keempat ada kebijakan internal institusi. Selanjutnya etika pengelolaan data mahasiswa dan dosen. Jadi data mahasiswa dan dosen itu merupakan aset penting yang harus dikelola secara bertanggung jawab dalam sistem informasi akademik atau bisa dibilang SIMAK maupun Learning Management System atau LMS. Nah, data tersebut itu berupa identitas pribadi, nomor induk mahasiswa, nomor induk dosen, dan lain sebagainya. Jadi informasi lainnya yang bersifat pribadi. Maka dari itu, pengelolaan data harus memperhatikan prinsip-prinsip etika agar tidak merugikan pihak yang memiliki data tersebut. Yang terakhir ada kesimpulan. Jadi penerapan etika dalam pengembangan dan penggunaan sistem informasi akademik atau SIMAK maupun Learning Management System atau LMS itu sangat penting untuk menjadi keamanan, kerahasiaan, dan juga integritas data akademik. Nah, sistem ini memang banyak sekali memberikan banyak manfaat seperti efisiensi, administrasi, kemudahan akses pembelajaran, dan lain sebagainya. Maka dari itu, pengembang, administrator, dan oleh karena itu, pengembang, administrator, dan institusi pendidikan harus menerapkan prinsip etika seperti tanggung jawab, transparansi, keadilan, kerahasiaan, dan juga keamanan dalam setiap tahap pengelolaan sistem. Selain itu juga kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku seperti UU ITE dan juga UU Perlindungan Data Pribadi dan sebagainya. Oke, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.